Ya, kalian harus ingat cos 2x adalah 2 cos kuadrat x min 1, atau cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kemudian yang harus diingat lagi, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. 1 ditambah kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x. Ini rumus yang harus kalian ingat. Sekarang misalkan contoh soal integral perkalian dari sin pangkat 3x dikalikan cos pangkat 4x dx. Ini adalah integral perkalian. Saya bolak-balik mengingatkan kepada mahasiswa bahwa sin pangkat 3x tidak sama dengan sinus x pangkat 3. Kalau sin pangkat 3x berarti sin x sin x sin x, tidak sama dengan sin x pangkat 3. Kalau sin x pangkat 3 berarti sin x dikalikan x dikalikan x. Banyak mahasiswa sering salah di sini, tapi berbeda. Baik, saya hapuskan dulu supaya tidak mengganggu. Ya, kalau mengerjakan soal kayak gini, langkah pertamanya adalah kita umpamakan, kita misalkan. Yang kita misalkan yang mana? Misalkan yang kita misalkan adalah U-nya adalah cos E. Maka DU sama dengan turunannya cos min sin X dx. Ya. Berarti kita bisa bilang min DU sama dengan sin X dx. Sampai sini bisa dipahami? Saya ulangi lagi, umpamakan salah satu, U adalah cos X, DU sama dengan min sin X dx. Kemudian tanda negatif ini, kalau saya pindah ke min DU, nggak apa-apa kan? Berarti sin X dx. Sudah sampai sini. Bukan lagi. Saya ulang lagi soalnya. Sin pangkat 3x dikalikan cos pangkat 4x. Sengaja ini saya buat sin kuadrat x cos pangkat 4x dikalikan sin x dx. Maksudnya kenapa? Kenapa kok saya tidak 3 di sini? Kenapa? Ini kalau sin kuadrat x dikalikan sin x juga sin pangkat 3x. Ini gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah kalian belajar di DU-nya sini. Ya. Berarti integral sin kuadrat x berarti 1 min cos kuadrat, pakai rumus yang dikalikan cos pangkat 4x dikalikan sin x dx. Berarti integral 1 min U kuadrat dikalikan U pangkat 4 dikalikan min D. Sampai sini ada pertanyaan? Ya.
Berarti supaya anunya kita balik aja. U pangkat 4 1 min U kuadrat min DU. Berarti apa? Integral U pangkat 4 min U pangkat 6. Ya, 4 ditambah 2 6 min DU. Berarti apa? Integralnya pakai rumus yang itu lagi kan, 1 n plus 1 x n plus 1. Sedangkan rumus ini. Berarti kalau U pangkat berapa? 1 4 plus 1 U pangkat 4 plus 1 min 1 6 plus 1 U pangkat 6 plus 1. Ini ada min. Berarti 1/5 U pangkat 5 min 1/7 U pangkat 7. Jangan lupa kan? Ya, sini ya. Nah. 1/5 punya apa? Cos pangkat 5 x min 1/7 cos pangkat 7 x. Jangan lupa tadi ada tanda negatifnya DU, maka kalau kita anu 1/7 cos pangkat 7x min 1/5 cos pangkat 5x plus j. Jangan lupa tanda negatifnya itu. Sini ada pertanyaan dari sin x dx. Integral dari sin x dx sama dengan min cos x plus j. Integral dari cos x dx sama dengan sin x plus j. Integral dari secant kuadrat x dx sama dengan tangen x plus j. Integral dari secant x tangen x sama dengan secant x plus j. Integral dari kosekant x kotangen x dx sama dengan min kosekant x plus. Integral dari kosekant kuadrat x dx sama dengan min kotangen x plus. Integral dari tangen x dx sama dengan ln secant x plus j, atau sama dengan min ln cos x plus integral dari kotangen x dx sama dengan ln sin x. Kemudian integral dari dx a kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 1/a arcos tangen x per a plus. Integral dari dx a kuadrat ditambah x kuadrat 1/a arcos tangen
x per a plus a. Integral dari dx a kuadrat min x kuadrat sama dengan arc sin x per a. Integral dari dx a kuadrat min x kuadrat sama dengan arc sin x per a. Integral dari dx x akar x kuadrat min a kuadrat sama dengan 1 per a arc sekant x per a. Contoh soal integral dari dy y kuadrat min 2y plus 5. Kita tidak bisa menyelesaikan integral ini dengan mudah seperti biasanya. Karena apa? Karena dy y kuadrat min 2y plus 5. Kita umpamakan yang pertama adalah u sama dengan y min 1. X sama dengan y min 1, maka dx nya sama dengan dy. Ini kesininya, maka integral dari dx y min 1 kuadrat plus 4. Coba kita faktorkan. Kita bawa ke sini. Y min 1 kuadrat plus 4. Berarti gimana? Y kuadrat min 2 kali y kali min 1 ditambah 1 ditambah 4. Berarti y kuadrat plus ini plus min 2y plus 1 ditambah 4. Berarti y kuadrat min 2y ditambah 5. Berarti kalau soal seperti gini boleh saya faktorkan dx y min 1 kuadrat y min 1 dikuadratkan plus 4, boleh kan? Nah, setelah itu berarti menjadi integral dx x kuadrat plus 4. Karena apa? Karena y min 1 nya sama dengan x, berarti x kuadrat plus 4. Nanti kita menggunakan rumus yang berarti sama dengan setengah arcus tangen x per 2 plus y. Atau ingat x nya kita umpamakan tadi y min 1, berarti setengah arcus tangen y min 1 per 2 plus. Sudah. Dari sekant x dx, kenapa bisa menjadi ln sekant x tangen x plus j? Pertama, cara kerjanya yang pertama adalah integral sekant x, kemudian kita kali dengan sekant x ditambah tangen x plus sekant x ditambah tangen
Setelah kita kali begini, maka menjadi integral. Ini dikalikan ini berarti sekant kuadrat X ditambah, kemudian yang ini dikali yang ini, sekant X tangen X per sekant X ditambah tangen X. Jadi sekant X dikalikan sekant X maka sekant kuadrat X. Sekant X dikalikan tangen X maka sekant X tangen X. Terus kemudian menyebutnya sama, sekant X tangen X. Kemudian setelah sampai pada langkah ini kita misalkan U adalah sekant X ditambah dengan tangen X. Maka DU turunan dari sekant X, kita tahu turunan dari sekant X adalah sekant X tangen X. Turunan dari tangen X adalah sekant kuadrat X dx. Maka dx adalah du per sekant X tangen X ditambah sekant kuadrat X. Sampai sini ada pertanyaan? Saya ulang sekali lagi. U kita umpamakan U-nya adalah sekant X ditambah tangen X. DU-nya sekant X turunan dari sekant X adalah sekant X tangen X. Kemudian turunan dari tangen X adalah sekant kuadrat X. Jadi sekant X tangen X ditambah sekant kuadrat X dx. DU. Maka dx sama dengan DU dibagi sekant X tangen X dikalikan sekant kuadrat X. Sampai sini paham? Kemudian kita bentar, saya hapusnya dulu. Saya tulisnya lagi. Sekant kuadrat X sekant X tangen X per sekant X tangen X sekant kuadrat X sekant X tangen X sekant X plus tangen X sekant kuadrat X ditambah sekant X tangen X sekant X plus tangen X. Nah, ini dikalikan dengan dx. Berarti integral dari sekant kuadrat X ditambah sekant X tangen X per sekant X ditambah tangen X. Dx nya kita masukkan, berarti du per sekant X tangen X plus sekant kuadrat X. Ini dengan ini sama, berarti bisa kita coret. Berarti integral dari du sekant X ditambah tangen X. Nah, berarti tadi apa yang diumpamakan U-nya? Sekant X tangen X. Berarti integral dari du per U, maka menjadi apa integralnya? Ln U. Berarti ln
sekan X plus tangen X plus C. Berarti sudah membuktikan bahwa cara tersebut membuktikan integral dari sekan X sama dengan ln sekan X tangen X plus C. Udah. Sampai sini ada. Ya, kalian harus ingat cos 2x adalah 2 cos kuadrat x min 1 atau cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kemudian yang harus diingat lagi, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. 1 ditambah tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. 1 ditambah kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x. Ini rumus yang harus kalian ingat. Sekarang misalkan contoh soal integral perkalian dari sin pangkat 3x dikalikan cos pangkat 4x dx. Ini adalah integral perkalian. Saya bolak-balik mengingatkan kepada mahasiswa bahwa sin pangkat 3x tidak sama dengan sinus x pangkat 3. Kalau sin pangkat 3x berarti sin x sin x sin x tidak sama dengan sin x pangkat 3. Kalau sin x pangkat 3 berarti sin x dikalikan x dikalikan x. Banyak mahasiswa sering salah di sini, tapi berbeda. Baik, saya hapuskan dulu supaya tidak mengganggu. Ya, kalau mengerjakan soal kayak gini, langkah pertamanya adalah kita umpamakan, kita misalkan. Yang kita misalkan yang mana? Misalkan yang kita misalkan adalah U-nya adalah cos E. Maka DU sama dengan turunannya cos min sin X dx. Iya. Berarti kita bisa bilang min DU sama dengan sin A sin X dx. Sampai sini bisa dipahami? Saya ulangi lagi, umpamakan salah satu U adalah cos X, DU sama dengan min sin X dx. Kemudian tanda negatif ini kalau saya pindah ke min DU, nggak apa-apa kan? Berarti sin X dx. Sudah sampai sini. Bukan lagi. Saya ulang lagi soalnya. Sin pangkat 3x dikalikan cos pangkat 4x. Sengaja ini saya buat sin kuadrat x cos pangkat 4x dikalikan sin x dx. Maksudnya kenapa? Kenapa kok saya tidak 3 di sini? Kenapa? Ini kalau sin kuadrat x dikalikan sin x juga sin pangkat 3x. Ini gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah kalian belajar di DU-nya sini. Ya. Berarti integral sin kuadrat x berarti 1
min cos kuadrat pakai rumus yang dikalikan cos pangkat 4x dikalikan sin x dx. Berarti integral 1 min u kuadrat dikalikan u pangkat 4 dikalikan min d. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Berarti supaya anunya kita balik aja. U pangkat 4 1 min u kuadrat min d. Berarti apa? Integral u pangkat 4 min u pangkat 6. Ya, 4 ditambah 2 6 min d u. Berarti apa? Integralnya pakai rumus yang itu lagi kan, 1 n plus 1 x n plus 1. Gunakan rumus ini. Berarti kalau u pangkat berapa? 1 4 plus 1 u pangkat 4 plus 1 min 1 6 plus 1 u pangkat 6 plus 1. Ini ada min. Berarti 1/5 u pangkat 5 min 1/7 u pangkat 7. Jangan lupa kan? Ya di sini ya. Nah. 1/5 punya apa? Cos pangkat 5 x min 1/7 cos pangkat 7 x. Jangan lupa tadi ada tanda negatifnya d(u), maka kalau kita 1/7 cos pangkat 7x min 1/5 cos pangkat 5x plus j. Jangan lupa tanda negatifnya ini. Sini ada pertanyaan? Saya tulisnya lagi. Sekant kuadrat x sekant x tangen x per sekant x tangen x sekant kuadrat x sekant x tangen x sekant x plus tangen x sekant kuadrat x ditambah sekant x tangen x sekant x plus tangen x. Nah, ini dikalikan dengan dx. Berarti integral dari sekant kuadrat x ditambah sekant x tangen x per sekant x ditambah tangen x, dx yang kita masukkan, berarti du per sekant x tangen x plus sekant kuadrat x. Ini dengan ini sama, berarti bisa kita coret. Berarti integral dari du sekant x ditambah tangen x. Nah, berarti tadi apa yang diumpamakan u-nya? Sekant x tangen x. Berarti integral dari du per
U, maka menjadi apa integralnya? Ln U, berarti ln secant X plus tangen X plus C. Berarti sudah membuktikan bahwa cara tersebut membuktikan integral dari secant X sama dengan ln secant X tangen X plus C. Udah. Sampai sini ada.